Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Tiang Mistik. Di sini kita akan mengungkap kisah-kisah menyeramkan yang bikin merinding sampai ke tulang. Siapkan nyali kalian karena cerita kali ini tidak untuk yang lemah. Setiap dini hari sekitar pukul 3, seorang wanita parubaya dengan seragam hijau oranye terlihat menyapu di jalanan sepi perumahan Taman Sari. Ia dikenal warga sekitar sebagai Bu Novi, tukang sapu jalan yang rajin dan tak pernah absen walau hujan turun atau angin menderu. Namun tak banyak yang tahu dari mana asalnya atau di mana ia tinggal. Ia selalu datang tiba-tiba dan pergi tanpa jejak. Setiap hari ketika dunia masih terlelap, Bu Novi muncul seperti bayangan menghilang seiring dengan senja. Warga sering bertanya-tanya tentang kehidupannya, tetapi saat ditanya ia hanya tersenyum dan melanjutkan pekerjaannya. Bu Novi tidak pernah berbicara banyak, namanya saja sudah cukup mengundang rasa ingin tahu. Ketika matahari mulai terbit, ia menyelesaikan tugasnya berjalan pergi dengan langkah tenang meninggalkan jejak yang samar-samar di jalan yang telah dibersihkannya. Beberapa warga pernah mencoba menyapa atau menawarkan minuman hangat, tapi Bu Novi hanya tersenyum samar mengangguk pelan lalu melanjutkan menyapunya dengan gerakan pelan namun konsisten. Ada yang bilang ia pendiam, ada pula yang merasa saat menatap matanya ada kesedihan mendalam seperti menyimpan rahasia besar. Tapi tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Mereka hanya bisa mengamati dari jauh, berusaha mengerti kisah di balik sikap Bu Novi yang misterius. Beberapa merasa ingin tahu lebih, namun rasa hormat dan ketulusan menghalangi langkah mereka untuk mendekatinya. Saat matahari terbenam, Bu Novi seolah terhanyut dalam pikirannya sendiri menyaksikan keindahan yang sering diabaikan orang lain. Kucing yang berbaring di tangga seolah menjadi teman setia menemani kesunyian dan keheningan hidupnya. Suatu malam, seorang pemuda bernama Ardi yang baru pindah ke daerah itu pulang larut dari tempat kerja. Saat melewati gang kecil di dekat taman, ia melihat Bu Novi tengah menyapu dengan posisi membelakangi jalan. Rambutnya tergerai panjang, bukan seperti biasanya yang tertutup kerudung. Ia penasaran dan menoleh kembali, tapi sosok itu sudah menghilang. Tanpa suara, tanpa jejak sapuan. Seketika Ardi merasa ada yang tidak beres. Ia berdiri dalam kebingungan mencoba mencari tahu di mana Bu Novi pergi, sementara suasana gelap di sekelilingnya semakin menambah rasa misteri. Dengan rasa ingin tahu yang semakin membara, Ardi melangkah perlahan ke dalam taman. Setiap langkahnya membuat suara yang samar. Dia merasa ada sesuatu yang lebih di balik kehadiran Bu Novi. Rasa penasaran membuat Ardi bertanya pada penjaga malam di kompleks itu. Pak Ujang, si satpam tua, hanya menggeleng sambil wajahnya mendadak pucat. Nak Bu Novi sudah meninggal 5 tahun lalu. Ketabrak truk pas lagi nyapu subuh. Katanya rohnya masih suka bersih-bersih jalanan yang dulu jadi tempat terakhirnya bekerja. Ardi terdiam sejenak mencoba mencerna kisah mengerikan itu, sementara di depannya suasana sunyi terlihat semakin misterius. Di ujung jalan yang sepi samar-samar terlihat sosok wanita sedang menyapu jalanan, membuat Ardi merasa sebuah ketegangan dan rasa ingin tahunya semakin mendalam. Ardi melangkah maju dengan hati-hati, matanya melebar karena ketidakpercayaan saat menatap jalanan kosong tempat Bu Novi dulu bekerja. Dengan tangan yang menggenggam ponselnya erat, ia bersiap untuk merekam pertemuan mencekam ini. Ardi merasa bulu kuduknya meremang. Ia tak percaya penuh, namun cerita itu menghantuinya. Ia pun kembali ke lokasi semalam. Saat tiba di gang yang sama, ia menemukan sapu lidi tergeletak dan dedaunan berserakan membentuk jejak sapuan seperti mengikuti arah angin. Tapi malam itu tak ada angin sama sekali. Ardi merunduk untuk memeriksa sapu lidi itu dengan hati-hati, matanya melebar penuh rasa ingin tahu dan ketakutan saat ia mengamati pola dedaunan yang aneh. Di sisi gang, sosok bayangan tampak bersembunyi, nyaris tak terlihat, namun menghadirkan kehadiran yang mencekam diterangi oleh cahaya redup dari lampu jalan terdekat. Ardi berdiri dengan tiba-tiba menatap gelapnya gang sambil napasnya semakin cepat saat rasa dingin menjalari punggungnya. Di ujung gang terdapat tembok tua yang usang dengan tanda-tanda dan simbol aneh sebagian tersembunyi oleh bayangan menyiratkan sebuah cerita yang tak terungkap. Beberapa hari kemudian Ardi mencoba merekam area itu dengan ponselnya. Ia memasang kamera di jendela kamarnya yang menghadap langsung ke jalan. Saat menonton rekamannya keesokan pagi, tampak sosok wanita menyapu jalan perlahan. Namun saat wajahnya menoleh ke kamera, wajah itu bukan Bu Novi yang biasa, melainkan wajah pucat dengan mata hitam legam dan mulut menganga lebar seperti ingin menjerit. Ardi terdiam menatap layar ponselnya, rasa takut mulai menyelimuti dirinya. Gambar wanita itu terus terulang di benaknya seolah mengingatkan dia akan sesuatu yang sangat kelam.
Ardi beberapa menuliskan semua yang dia lihat berusaha memecahkan misteri di balik sosok itu. Setiap gambar dan catatan membawanya lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak terduga. Ardi terjatuh dari kursinya. Ia memutuskan untuk menghapus rekaman itu, tapi file tersebut selalu muncul kembali di ponselnya. Tak bisa dihapus, tak bisa dipindah. Bahkan suara sapuan muncul tiap malam seolah dari balik jendela kamarnya sendiri. Padahal ia sudah menutup semua jendela rapat-rapat. Ketakutan mulai menghimpitnya setiap malam. Pesona rekaman itu semakin mendekat. Ia merasa seolah ada yang mengintai dan suara sapuan itu semakin keras menembus kesunyian malam. Desakan ketakutan membuatnya tak berdaya. Suara itu seolah menjadi bagian dari kegelapan yang mengelilinginya. Waktu terus berjalan dan Ardi tahu bahwa sesuatu yang mengerikan menanti di balik tirai malam itu. Ketika cahaya menghilang, panik menguasai Ardi dan dia berusaha mencari jalan keluar dari kegelapan yang menakutkan ini. Warga mulai resah ketika beberapa anak kecil mulai mengigau dan menggambar sosok wanita menyapu jalan dengan darah mengalir dari mulutnya. Para orang tua mulai melarang anak keluar malam. Namun sapuan itu tetap terdengar seolah Bu Novi belum usai menunaikan tugasnya bahkan setelah ajal menjemputnya. Ketika malam semakin larut, suasana semakin mencekam. Para orang tua tak bisa menahan rasa khawatir mereka dan suara sapuan itu menjadi semakin nyata seolah menandakan kehadiran Bu Novi yang tak kunjung pergi. Kegelapan malam seolah menelan seluruh desa dan anak-anak mulai berbisik tentang sosok misterius yang mereka gambar. Sapuan itu menjadi lebih menyeramkan, mengingatkan mereka akan Bu Novi yang meski telah tiada masih menjalankan tugasnya dalam diam. Ada yang bilang Bu Novi tak meninggal biasa. Truk yang menabraknya kabur dan jenazahnya terbengkalai berjam-jam sebelum ditemukan. Arwahnya marah, kecewa dan kini gentayangan di jalan yang dulu menjadi saksi bisu pengabdiannya. Ia menyapu bukan untuk membersihkan jalan tapi untuk mencari keadilan yang tak pernah datang. Di malam yang sunyi, suara langkah hantu Bu Novi terdengar membangkitkan rasa takut di hati para pengendara yang melintas. Hanya mereka yang merasakan kehadirannya yang melihat bayangannya terjebak antara dunia ini dan yang lain mencari keadilan yang tak pernah datang. Kabar tentang Bu Novi menyebar di antara penduduk. Setiap cerita semakin menambah keangkeran jalan itu. Mereka berbicara dengan nada berbisik berharap agar arwahnya menemukan ketenangan dan keadilan yang selama ini ia cari. Dan hingga hari ini, jika kau berjalan sendirian di Taman Sari sebelum subuh, dengarkan baik-baik. Jika kau mendengar suara sapu lidi menyentuh aspal, jangan menoleh, jangan bicara, dan yang paling penting jangan pernah menginjak jejak sapuannya, karena katanya yang melanggar akan disapu hingga tak tersisa. Kisah ini telah menjadi legenda di daerah tersebut, diceritakan dari generasi ke generasi, membuat mereka yang melintasi tempat ini merasakan hawa mistis yang menyelimuti setiap sudutnya. Ketika cahaya mulai muncul, banyak yang merasakan ketakutan bercampur rasa ingin tahu, bertanya-tanya apakah legenda itu benar atau sekadar cerita belaka. Mereka saling berbisik mencari keberanian untuk melangkah lebih dalam, tetapi terbayang-bayang dengan cerita yang memperingatkan segala akibat dari melanggar peraturan tak tertulis di tempat itu.